Oke, di video kali ini kakak akan membahas latihan tentang soal turunan ya. Nah, turunan fungsi aljabar atau dikenal juga dengan nama diferensial. Nah, ini akan kita pelajari pada video kali ini ya. Kakak akan memberikan bentuk-bentuk latihan soal dari beberapa sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, materi turunan fungsi aljabar ini ada kaitannya dengan limit fungsi dan kemiringan gradien garis di suatu titik. Berarti untuk turunan itu kita menggunakan konsep limit. Makanya sebelumnya kita belajar tentang limit fungsi dulu ya. Nah, notasi dari turunan itu, jika Y sama dengan fx merupakan fungsi, maka notasi fungsi turunannya adalah Y aksen atau F aksen. Nah, sehingga turunan pertama dari fungsi aljabar itu secara limit dirumuskan seperti berikut ini, yaitu F aksen X-nya sama dengan limit H menuju 0. Nah, ini contoh. Buktikanlah turunan pertama dengan menggunakan konsep limit dari fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, pada soal ini kita uraikan dulu untuk si fx ditambah h itu. Artinya apa? Berarti setiap nilai x kita ganti dengan x ditambah h ya. Nah, maka ini menjadi x ditambah h kuadrat. Di sini langsung kakak uraikan aja. Nah, seperti ini kan. Kita kali pelangi dulu. X dikali X hasilnya sama dengan X kuadrat. Terus X dikali H hasilnya sama dengan X ditambah H. Nah, terus H dikali X hasilnya juga X ditambah H. Dan H dikali H itu sama dengan H kuadrat. Nah, ada variabel yang bernilai sama yaitu ini. Bisa kita jumlahkan. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Nah, inilah hasil perkalian faktornya atau perkalian pangkatnya. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai dari turunan pertamanya dengan rumus limit sebagai berikut. Nah, yang fx ditambah h-nya tadi udah kita cari ya. Langsung aja kita ganti menjadi x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat dikurang fx. Nah, fx ini nilainya tetap fungsi yang awalnya, yaitu x kuadrat ya. Jadi nggak usah kita ubah si x-nya. Per h. Nah, ini bisa kita coret yang x kuadratnya. Antara ini sama ini, itu bisa kita keluarkan h pangkat satunya. Maka limit limit h menuju 0, kita keluarin h, buka kurung, ini dibagi h hasilnya 2x. Nah, ini dibagi h, hasilnya h aja, per h. Nah, h-nya kita coret, setelah kita coret baru disubstitusikan. Oke, berarti nilainya adalah 2x. Nah, oke, nah berarti nilai turunan dari x kuadrat itu sama dengan 2x. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat turunan pertama. Misalnya kita mempunyai fungsi, terus rumus dari f aksennya itu seperti di dalam tabel ini ya. Nah, di sini bentuk yang pertama, ketika x-nya pangkat n, berarti rumus turunannya adalah pangkatnya dulu kita turunkan, lalu pangkatnya kita kurangin 1. Nah, bentuk yang kedua yaitu ax pangkat n. A itu kita sebut sebagai koefisien. Nah, berarti rumus turunannya adalah koefisiennya tetap, berarti pangkat kita pindahin ke depan.
Nah, terus bentuk yang ketiga yaitu U plus minus V, itu artinya satu per satu ya, yang kita gunakan. Berarti masing-masing fungsi diturunkan. Terus kalau U dikali V, berarti ini rumusnya. Nah, kalau U per V, nah ini rumusnya. Oke, nah maaf di situ kakak ada salah tanda ya. Yang tanda positif ini kita ubah menjadi kurang. Oke. Nah, U aksen, ada U aksen dan V aksen, berarti itu kita turunkan dulu. Bentuk yang terakhir yaitu fx dipangkatkan n. Ini dikenal juga dengan turunan rantai. Nah, kenapa namanya turunan rantai? Kita lihat dari sifat turunannya. Pangkatnya dulu kita turunkan, lalu fungsinya tetap, pangkatnya dikurangin 1, lalu kita kalikan dengan turunan fungsinya. Nah, makanya dia disebut dengan aturan rantai atau turunan rantai ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal dari beberapa bentuk fungsi ini menentukan nilai turunan pertama. Nah, berarti ini menggunakan sifat yang nomor 3. Ada positif sama ada negatif. Berarti kita turunkan masing-masing sukunya. Nah, yang ini berarti menggunakan sifat nomor 2. Iya. Maka kita langsung tulis nilai turunannya ya. F aksen X sama dengan, nah, 3 kita pindahin ke depan. 3 kali 5, X pangkat 3 dikurang 1. Oke, terus yang ini dikurang, pangkatnya pindah ke depan, 2 dikali 3 dikali X pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini kan konstanta, nggak ada variabel X. Berarti turunannya sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kali, 3 kali 5, 15. X, pangkatnya kita kurangin 1, jadi pangkat 2. Oke, dikurang 6. X, nolnya nggak usah lagi kita tulis ya. Nah, inilah nilai dari turunan fungsi yang di atas. Oke, jangan lupa diingat sifat-sifatnya ya. Nah, soal selanjutnya diketahui fungsinya ini, terus diketahui G aksen X-nya sama dengan 4, yang ditanya adalah G aksen 1. Nah, di situ kakak salah tulis fungsinya ya, kita ganti dengan G yang si fx-nya. Oke, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu. Iya, benar. Jadi kita tentukan dulu nilai turunannya. Nah, 5x kuadrat berarti 2 kali 5 kali x pangkat 2 dikurang 1 ditambah yang ini kan variabelnya pangkat 1 ya. Berarti nilai turunannya langsung aja koefisiennya. Atau kalau mau kalian jabarkan juga boleh. Nah, berarti pangkatnya kan 1 ya. 1 kali 4p. Lalu x pangkat 1 dikurang 1. Nah, ini konstanta. Turunannya sama dengan berapa tadi? Iya, 0. Nah, ini kita kali 10 kali x ditambah ini kurang ini kan 0. Apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Iya, berarti turunannya adalah 4p. Nah, ini salah ini ya. Itu sebenarnya G aksen kita ganti ya. Nah, artinya oke, maaf di situ ada yang kakak ralat ya. G aksen X itu kita ganti dengan nah, yang ininya
Oke, di sini kakak hapus. Nah, kita ganti dengan G aksen 0 sama dengan 4. Nah, artinya apa? Setiap nilai X-nya kita ganti dengan 0. Maka 10 dikali 0 ditambah 4P. Sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita kali, berarti 0 ya. Nah, maka P sama dengan 4/4. Berarti kita dapat nilai P-nya sama dengan 1. Iya. Nah, kalau kita udah dapat nilai P-nya sama dengan 1, berarti yang G aksen X sama dengan 10X ditambah 4P itu bisa kita ganti nilai P-nya. Maka kita sudah bisa menghitung nilai dari G aksen 1-nya. Nah, ini kakak ganti dulu nilai P-nya sehingga persamaannya menjadi 10X ditambah 4 kali 1. 4 kali 1 nilainya sama dengan berapa? Iya, 4. Berarti 10X ditambah 4. Maka G aksen 1 itu nilainya sama dengan 10 dikali 1 ditambah 4. Nah, jawabannya berapa? 14. Oke, kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Ini ada akar. Nah, berarti itu kita ubah dulu dia menjadi bilangan berpangkat. Nah, kalian masih ingat gak dengan materi sifat-sifat bilangan berpangkat yang kita pelajari di kelas 10? Di sini akan kakak tuliskan lagi sifatnya, biar kalian ingat ya. Nah, misalnya kita mempunyai bilangan akar, di mana pangkat di dalamnya itu kita pangkatkan dengan M. Sehingga kalau kita ubah ke eksponen, dia menjadi seperti ini. Nah, kalau akar A aja, kan itu sama-sama nggak ada angka ya. Berarti di dalam kita anggap pangkat 1, di luar kita anggap akar 2, sehingga akar A sama dengan A pangkat setengah. Nah, kalau kita mempunyai pangkatnya penyebut, kita pindahin dia sebagai pembilang, maka tanda pangkatnya berubah menjadi negatif. Oke, itulah sifat-sifat yang harus kalian ingat untuk bilangan berpangkat ya. Ini merupakan operasi dasar dalam matematika. Nah, berarti ini kan ada X tuh di luar akarnya. Artinya itu X pangkat berapa? Pangkat 1. Lalu yang akar X itu jadinya pangkat setengah. Ditambah 1 per, ini kita ubah menjadi pangkat setengah. Nah, kalau dia dikali, bilangan pokoknya berarti pangkatnya ditambah. Iya. Maka itu pangkatnya menjadi 1 ditambah setengah. Nah, ini nanti kita samain penyebutnya. Terus yang ini kita pindahin dia sebagai pembilang. Berarti X pangkat min setengah. Oke, nah ini kita jumlahin dulu. Kita samakan penyebut. 1 ditambah 1/2, berarti penyebutnya sama dengan berapa? Iya benar, penyebutnya 2. Nah ini langsung aja kita kalikan dengan 1. 2 ditambah 1, berarti jawabannya 3/2. Iya. Nah kita ubah lagi ya. Berarti ini sama dengan X pangkat 3/2 ditambah X pangkat min setengah. Nah, berarti sudah boleh kita turunkan. Ini menggunakan sifat yang penjumlahan dan pengurangan yang tadi ya. Berarti boleh kita turunkan 1/1 sukunya. Sama dengan turunkan dulu pangkat 3/2 kali X, lalu pangkatnya kita kurangin 1.
ditambah, ini pangkatnya min setengah, kali min setengah, jangan lupa dikasih kurung, lalu X pangkat min setengah dikurang 1. Sama dengan 3/2. Nah, ini kita kurangin dulu, kita samakan penyebutnya. Oke. Kan itu 3/2 dikurang 1 ya. Berarti satunya kita ubah menjadi 2/2, jadinya pangkat setengah. Nah, kalau yang ini negatifnya kalikan ke positif. Terus pangkatnya kita jumlahin dulu, min setengah kurang 1 berarti penyebutnya 2. Nah, oke. Min 1 kurang 2 berarti hutang kita semakin bertambah. Iya, jadinya pangkat min 3/2. Nah, kita ubah dia ke bentuk akar kembali. 3/2 akar X dikurang. Yang ini kita ubah menjadi pangkat positif. Sebenarnya sampai tahap itu udah benar jawabannya ya, tapi kita menyesuaikan dengan pilihan jawaban di ABC nantinya. Nah, yang si 2 kali X pangkat 3/2 itu kita ubah dia ke bilangan berakar ya. Yang dipangkatkan kan situ cuman X aja, berarti yang di dalam akar hanya X aja. Nah, sehingga menjadi seperti yang kakak tuliskan itu. Oke, untuk bilangan akar 2-nya nggak usah ditulis. Nah, kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Nah, yang ini kan dia ada berupa perkalian ya. Iya, apa tadi sifat yang bagian fx-nya U dikali V? Nah, ada rumus untuk turunannya kan? Di situ ada U aksen dan V aksen. Kita misalin dulu mana yang U dan mana yang V. Ini U dan V-nya boleh kebalik ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Biasakan tulis rumus biar hafal dengan sendirinya. Oke, untuk perkalian rumusnya adalah yang ini. Nah, berarti kita turunkan dulu satu persatu si U sama si V-nya. Nah, U aksennya sama dengan, ini kan dia pangkat 1 ya. Kalau dia pangkat 1, berarti turunannya langsung aja kita ambil koefisien. Terus kalau V kuadrat, turunan dari X kuadrat, berarti pangkatnya kita turunkan ke depan ya. 2X, pangkatnya kurangin 1. Iya, jadi 2X. Turunan dari X sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke rumus yang udah kita tuliskan di atas. Nah, sehingga Y aksen sama dengan U aksennya kan 1. V-nya itu yang X kuadrat tambah X tambah 1. Ditambah U-nya buka kurung X dikurang 1 kali V aksennya, iya 2X tambah 1. Jangan lupa dikasih kurung karena mereka dikali. Nah, apapun yang dikalikan 1 hasilnya tetap apapun. Ini kita tulis ulang lagi. Tanda kurungnya nggak usah kita tulis lagi. Nah, terus yang ini kita kali pelangi. X dikali 2X. 2X kuadrat. X dikali 1. Tambah X. Lalu min 1 kali 2X, min 2X, min 1 kali 1, min 1. Nah, variabel yang berpangkat sama bisa kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya 3X kuadrat. Kan 2X ya.
dikurang dengan si 2x, berarti habis. Nah, 1 dengan 1 juga habis. Oke, berarti inilah nilai dari turunannya. Jangan lupa dihafalin sifatnya ya. Bentuk berikutnya itu berupa pembagian. Nah, ini kita misalkan sebagai U, yang ini kita misalkan sebagai V. Di rumus pembagian, itu ada apa aja? Kita tuliskan dulu rumusnya. U aksen V, ini dikurang ya. UV aksen per V kuadrat. Oke, berarti kita cari satu persatu turunan dari U dan V. U aksennya adalah 3x pangkat 2. Kalau V aksennya sama dengan 1, karena di situ variabelnya berpangkat 1. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus yang udah kita tuliskan tadi. Jadi, F aksen X sama dengan U aksennya berapa? 3x kuadrat ya. Dikali V-nya berapa? X dikurang 2, jangan lupa dikasih kurung ya. Dikurang U-nya berapa? X pangkat 3 dikurang 8. V aksennya berapa? 1 ya, per V kuadrat. Nah, V kuadrat itu artinya X dikurang 2 dikali X dikurang 2 ya. Ini kita kali ke dalam. Nah, 3X kuadrat dikali X hasilnya berapa? Iya, 3X pangkat 3. Lalu, tiga X kuadrat dikurang. Nah, itu sebenarnya ada kesalahan di sini ya. Itu sebenarnya min 6X kuadrat. Nah, terus untuk yang bagian bawah kita kali pelangi. Min 2X tambah 4. Oke, ini sama dengan. Nah, yang berpangkat sama itu kita jumlahkan. Jadinya 3x kuadrat dikurang x kuadrat berarti 2x, kuadrat. Itu pangkat 3 seharusnya ya. 2x pangkat 3. Nah, ini seharusnya min 6x kuadrat ya. Baru tambah 8. Oke, di situ kakak ada kesalahan nulis ya. Nah, yang di bawahnya min 2x sama min 2x hasilnya min 4x. Nah, ini nggak boleh kita coret karena mereka bukan perkalian. Ada operasi tambah di sampingnya, berarti nggak boleh itu kita coret. Nah, ini merupakan sifat dari turunan apa tadi namanya? Kalau ada pangkat di luarnya. Iya, benar, turunan rantai. Atau aturan rantai. Sama ya. Nah, apa tadi rumusnya? F aksen X-nya sama dengan N dikali fungsi awal, pangkatnya dikurang 1, dikalikan dengan turunan fungsi awal. Nah, di sini fungsi awalnya yang di dalam itu, dalam kurung, pangkatnya yang si 4 itu. Maka F aksen X sama dengan, pangkatnya dulu kita turunkan, 4 dikali fungsinya tetap 3x kuadrat dikurang 7, pangkatnya kita kurangin 1. 4 dikurang 1 dikali turunan fungsi yang di dalam, berarti 3x kuadrat turunannya apa? 2 kali 3
X pangkat 1. Nggak usah kita tulis. 7-nya kan konstanta, berarti turunannya 0. Nah, ini kita kurangin. Jadinya 4 kali. Ini langsung kita kalikan dan pindahin ke depan. 6X kali 3X kuadrat kurang 7 pangkat. Iya, pangkat 3. Ini boleh kita kalikan. Hasilnya 24X dikali 3X kuadrat dikurang 7 pangkat 3. Nah, sudah. Inilah nilai dari turunannya. Ini yang bagian ini nggak boleh kita kalikan dengan 24X ya, karena pangkatnya beda. Nah, untuk soal ini, dia berupa akar, berarti kita ubah dulu dia menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini kita kasih kurung, dan di dalamnya itu sama dengan pangkat 1, sehingga 4X dikurang 1 pangkat 1/3. Iya. Nah, berarti ini kita gunakan aturan rantainya. Y aksen sama dengan pangkatnya dulu kita turunkan, lalu pangkatnya kita kurangin 1, 1/3 dikurang 1 ya. Dikalikan dengan turunan fungsi yang di dalamnya, turunan 4X. Sama dengan 4, karena variabelnya pangkat 1. Nah, 4-nya kita kalikan ke depan. Jadinya 4/3. Dikali 4X dikurang 1. Nah, ini kita samakan penyebut. 1/3 dikurang 1. Berapa penyebutnya? Iya, 3. Ini tetap dikurang 3 kali 1. Sama dengan 3. Iya, 1 kurang 3 berapa? -2. Nah, berarti pangkatnya menjadi -2/3. Kita ubah dia menjadi pangkat positif. Berarti kita pindahin dia sebagai penyebut. 4/3 kali 4X dikurang 1 pangkat 2/3. Karena dia kita pindah ya. Nah, kita ubah lagi dia ke bentuk akar. Karena soal kita tadi dalam bentuk akar. Nah, sehingga akar 4X dikurang 1, jangan lupa kasih kurung, pangkat 2, akar 3. Jadi kalau dia akar 3 itu wajib kita tulis. Tapi kalau akar 2 nggak usah adik-adik tulis. Oke, paham sampai sini ya? Nah, inilah bentuk-bentuk latihan soal dari sifat-sifat turunan pertama. Oke.